MCRD full fitur pesanan dari Gatot Mudi yang ada di Mojokerto, Jawa Timur. Mohon untuk DCO dan tegangan biasnya disetting menggunakan tegangan 90 volt DC. Oke, di sini nanti kita beri tutorial ya. Ya, semua pembelian itu pasti kita setting lur. Kita cek ya bagaimana proses pensettingan driver ini, apakah mudah atau tidak, karena tidak hanya normal lur ya, yang dimana DCO atau trimpot DCO itu bisa menggapai di angka 0 atau di 0 volt. Yang kedua, trimpot bias itu sudah melewati batas idealnya. Kadang-kala kan ada telur trimpot bias diputar itu masih gede aja gitu loh, padahal idealnya di 300 sampai 400, sedangkan trimpot diputar antara 500 ke 800 gitu kan, nggak melewati idealnya, yang artinya seperti itu loh. Dan gerakan pensettingan, nilai pensettingannya itu kita usahakan semudah mungkin buat teman-teman agar bisa men-setting sendiri lur ya. Maksudnya gini lur, setiap driver itu pensettingan bias itu diambil atau dipengaruhi oleh tegangan utama. Apabila tegangan kita berbeda dengan teman-teman, pastinya pensettingan itu akan berubah lur, walaupun itu tidak signifikan ya. Tapi semua pembelian dari produk kami sarankan untuk teman-teman bisa mengecek ya, setidaknya mengecek ulang. Tapi tidak lupa kita bekali bagaimana cara setting bias dan juga DCO, seperti itu lur ya, agar bisa lebih maksimal lur, biar settingan tidak berubah dan juga tetap berada dalam idealnya, seperti itu lur ya. Nah, untuk pensettingan MCRD seperti ini, oke, kita di sini menggunakan tegangan di 80 volt. Ini sudah mendekati lur ya. Untuk 65 VAC kan 90 volt. Ini 80 volt. Ini maksimum di 110 volt lur. 110 volt VDC lur ya. Nah, untuk tips pensettingan seperti ini adalah MCRD. Yang pertama, wajib diberi beban 4 ohm ya. Karena idealnya cukup 4 ohm. Teman-teman bisa menggunakan 2 speaker paralel. Yang kedua, input dinolkan, harus terhubung dengan beban. Nanti kita tips untuk instalasi 2 channel seperti ini biar tidak noise lur ya. Meskipun instalasi benar tapi belum tentu tepat ya. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita cek biasnya lur. Bias ada di TR final, basis TR final. Untuk probe hitamnya langsung terhubung ke ground aja. Yang merah ke basis TR final. Di sini terbaca 350, bagian PNP terbaca 348. Nah, ini sebenarnya bisa dikatakan imbang lur, karena untuk pensettingan cukup butuh saturasi ya. Di situ naik perlahan. Untuk DCO-nya kita cek. Di sini terbaca di 0. Nah, untuk DCO ini sebenarnya tidak harus presisi di 0 volt lur. Seperti itu ya. DCO itu masih ada toleransinya, usahakan bias seimbang mungkin. Tapi apabila trimpot DCO diputar, tegangan bias akan berubah seperti itu. Jadi pada saat teman-teman nanti men-setting atau menentukan besar kecilnya bias, itu pastinya akan memutar trimpot DCO juga lur. Oke, seperti itu ya. Untuk batas ideal bias driver ini adalah di 350 sampai 380 mV. Semakin besar, semakin panas, semakin bertenaga. Meskipun teman-teman menggunakan tegangan di 45 VDC lur, tapi kalau bias melebihi batas idealnya, overhead pastinya. Kalau nggak percaya, coba, nggak apa-apa lur. Tapi kalau driver ini tidak mampu disuplai tegangan tertentu, tidak menunggu lama lur, pasti langsung dar, seperti itu lur ya. Nah, bias ini adalah yang terpenting untuk mengatur penguatan TR final. Sebagaimana besar tegangan bias, semakin besar juga transistor itu bekerja, seperti itu lur ya. Untuk langkah selanjutnya yaitu adalah limiter. Untuk limiter ini tanpa perlu disetting ya. Karena untuk limiter di sini atau pensettingan limiter itu harus disertai dengan OSI.
beserta input frekuensi atau audio generator. Dan ini adalah apa itu namanya, sinusnya lur. Oke, sinusnya cukup bagus ya lur ya. Sinusnya cukup bagus. Sekarang kita coba setting limiternya lur. Oke, ini untuk sinusnya lur ya. Nah, itu sudah mampu di titik klip. Untuk limiter kita batasi atau kita settingkan lur ya. Di situ terlihat ada pantulan, yang artinya limiter ini bekerja lur ya. Nah, di sini sudah kita batasin. Oke, mantap lur ya. Nanti akan menyesuaikan sendiri. Nah, untuk tips instalasi 2 channel untuk driver yang sama, yang terpenting adalah regulasi lur. Ini cukup sepele, namun apabila ini salah, pastinya akan mendapatkan noise karena gelombang yang masuk terlalu banyak lur. Untuk regulasi di sini adalah rangkaian kecil. Di situ kita beri 2 pin. Kita beri 2 pin, bertujuan untuk pengamanan saja lur ya, agar gelombang yang masuk tidak terlalu over. Gunakan tegangan DC bisa, tegangan AC juga bisa. Untuk DC pastikan tepat di pin tengah atau pin lurusnya CT ini mendapatkan groundnya, seperti itu lur. Kalau AC bisa bolak-balik, tapi untuk pemberian arus AC pada 2 channel usahakan setiap pin mendapatkan jalur yang sama. Contohnya, bila mana pin sebelah sini mendapat kabel warna merah, usahakan juga di pin sebelahnya atau di channel satunya mendapatkan pin yang warna merah juga lur. Apabila di samping sini mendapatkan jalur warna hitam, usahakan di sini juga mendapatkan jalur warna hitam. Ini banyak yang terkecoh juga, karena meskipun sepele seperti itu, menurut saya sangat penting untuk menghasilkan instalasi yang tepat. Seperti itu lur ya. Kita lanjut driver yang kedua. Ini kita kasih tanda driver 1, driver 2. Kita skip untuk instalasinya lur ya. Oke, ini untuk driver yang kedua lur ya. Dengan cara yang sama seperti tadi. Sebenarnya tujuan kita membuat video test on seperti ini salah satunya untuk promosi lur. Bukan berarti kita mengguru ya. Kita promosi, kita sharing bareng, kita memberi pengalaman yang sudah kita lakukan khususnya buat para pemula lur ya. Karena banyak juga teman-teman yang sudah kita buatkan video test on ini, dia masih melakukan instalasi yang kurang tepat lur. Dan itu pun banyak pertanyaan yang masuk ya lur ya. Kenapa ini kok noise, kenapa kok suaranya kurang bertenaga, seperti itu ya. Ya salah satunya tips-tips yang sudah kita berikan seperti sebelumnya tadi lur. Nah, untuk input balan seperti ini atau driver yang sudah dilengkapi input balan, bila mana input masih tetap transfer dari unbalan, yang artinya input 2 jalur seperti dari HP yang memiliki 2 jalur, untuk rangkaian inbal di driver ini tidak akan bekerja sebagaimana mestinya lur. Jadi kayak podoai lah gitu loh. Nah, bagaimana cara mengaktifkan rangkaian inbal? Ya seharusnya input itu transfer dari output balan, yang biasanya terdapat pada output aksesoris yang memiliki output XLR lur ya, atau 3 pin. Nah, biasanya di setiap output aksesoris itu memiliki rangkaian output balan, yang dimana di setiap pin output itu terkoneksi pada rangkaian input balan. Jadi apabila teman-teman merasa menggunakan input balan dirasa sama saja, biasanya terjadi pada input atau jalur koneksi input itu sendiri lur. Seperti itu lur ya. Nah, untuk pensettingan juga seperti itu, wajib diberi beban, karena pensettingan tanpa beban dan juga diberi beban itu hasilnya sangat berbeda lur.
besar kecilnya bias itu sangat menentukan bagaimana driver itu bekerja lur ya. Untuk bias di sini kita setting di 350. Oke, sama lur ya. 357 356. Tuh DCO-nya di 0, ini sudah di 0 volt lur. Tidak terlalu liar juga seperti skematik standarnya sudah kita setting. Tapi nanti masnya perlu cek aja lur ya. Perlu cek beri beban, cek oh seimbang. Tapi jangan terlalu keburu dicek langsung putar trimpot, jangan lur ya. Ditunggu dulu. Biasanya untuk driver tuh juga butuh saturasi lur. Setidaknya DCO mendekati 0, bias seimbang atau besar kecilnya sudah dalam lingkup idealnya, itu sudah aman. Jangan terlalu over juga, nanti bisa overhead pada transistor final. Sebagus apapun TR final, dia memiliki batasan suhu atau temperatur masing-masing lur ya. Dan ini untuk sinus outputnya sudah ada pantulan, sudah kita batasi, kita kasih space. Bila mana teman-teman menggunakan tegangan yang lebih, pastinya bukit sinus akan lebih tinggi gitu lur ya. Oke, mantap. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah order, khususnya buat Pak Gatot Muji Utojo yang ada di Mojokerto, Jawa Timur. Ini dengan variasi TR final Toshiba Super ya, sesuai deskripsi. Bahkan untuk komponen yang kita pasangkan melebihi dari foto produk ya. Pastinya lebih bagus yang ini lur ya, karena kita belum sempat upgrade foto produk. Untuk dari ringtone-nya skematik 5198 kita upgrade jadi 5200. Ini kalau misal beli offline dengan harga yang sama akan mendapatkan heatsink yang 8 mili lur. Terima kasih. Semoga cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.